Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mata pelajaran pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan memulai dengan mengabsen ya. Abdul Malik Madani, Hadir. Diki Zulkarnain, Ada Bu. kemana? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan saja semoga cepat sembuh ya. Amin. Zainal Muhaimin, Hadir. Ahmad Gardi, Tidak ada Bu. kemana? Izin bepergian. Baiklah, untuk mengetahui kalian di rumah belajar apa enggak, dan untuk mengetahui apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu atau tidak. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar materi apa? Kalau nggak salah sedikit. Ada yang tahu tentang pengertian sel? Ya? Sel adalah unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Ya, benar. Ada lagi? Ibu, Ya? unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Ya, benar. Penemu sel, ada yang tahu tidak siapa? Ya? Robert Hooke. Ya, benar. Penemu sel itu bernama Robert Hooke. Selain itu, fungsi dari sel ada yang masih ingat tidak? Bu, Ya? sintesis protein, Ya? terus melakukan respon. Ya, benar. Ada yang tahu sekarang kita akan membahas tentang materi apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Sekarang kita akan membahas tentang jaringan. Minggu lalu kita kan sudah membahas tentang sel. Nah, sel-sel itu jika berkumpul akan menjadi sebuah jaringan. Nah, jaringan sendiri merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. Nah, sel-sel tersebut berkumpul menjadi satu, lalu disebut dengan jaringan. Jika pada tumbuhan, sel-sel yang memiliki sifat dan fungsi yang sama tersebut berkumpul, maka disebut jaringan tumbuhan. Jika pada hewan, maka disebut Jaringan hewan. ya, benar. Baiklah, Ibu akan memaparkan tujuan dari pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dan bisa menjelaskan ciri-ciri serta fungsi dari jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Ibu memiliki satu video. Nah, ini akan Ibu tayangkan. Ibu harap kalian bisa memahami. Setelah kalian melihat video ini, nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan di depan. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini.
Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada dua tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem, dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan membantu pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Sudah selesai ya? Sudah, alhamdulillah.
Sekarang Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan di depan. Siapa yang bersedia? Ibu. Ya. Silakan dijelaskan di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulangi tentang jaringan yang sudah dipaparkan tadi. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang kita tahu. Yang kita bahas adalah jaringan tumbuhan. Tanaman itu terdiri dari 3 organ utama, ada batang, ada akar, dan juga ada daun. Jaringan pada tumbuhan dibagi jadi 2, ada yang meristem dan juga ada yang permanen. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem ini terdiri dari 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalan. Yang pertama ada meristem apikal. Apa fungsi dari meristem apikal ini? Membantu pertumbuhan panjang dari batang atau daunnya. Berarti dari ujung akar sampai ujung daun. Meristem lateral membantu meningkatkan demata tumbuh-tumbuhan, yaitu pada posisinya gitu. Terus meristem interkalar membantu pertumbuhan daun dan cabang. Terus yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang mengalami diferensiasi. Jaringan permanen ini dibagi menjadi 2, ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Yang sederhana terdiri dari kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Terus yang kompleks dari xilem dan phloem. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalian sudah memahami dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi ya. Ya. Sekarang Ibu punya permainan. Sistemnya begini. Pen ini kalian pegang bergiliran. Nah, selagi itu kalian menyanyikan lagu anak-anak. Di mana lagu anak-anak itu berhenti dan siapa yang memegang pen ini maka harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap. Mengerti? Siap. Sekarang dimulai menyanyikan burung kakak tua. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya Tinggal dua. Jadi ya, pertanyaannya, jaringan apa yang ada di ujung dan batang tumbuhan? Meristem apikal. Mulai. Ya benar. Sekarang menyanyikan bebek angsa ya. Siap. Potong bebek angsa, angsa dikuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali stop. Boten. Selanjutnya, jaringan apa yang merupakan jaringan terluar dan berfungsi sebagai pelindung bagi tumbuh-tumbuhan? Jaringan epidermis. Ya benar. Selanjutnya kita menyanyikan balonku. Nanti kalau Ibu sudah berhenti bernyanyi berarti sampai di situ ya pennya berhenti. Balonku ada 5, rupa-rupawan. War. Apa fungsi dari Ini warna? pertanyaan terakhir ya. Berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi dari phloem. Jadi, phloem berfungsi untuk Mengikut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. dari Dari akar. kok Dari dari daun. akar? Dari daun. Nah, Ke seluruh kalau batang. yang satunya apa namanya? Xilem. Apa fungsinya? Mengangkut
air dari akar ke daun. Bagus. Ternyata kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan ya. Alhamdulillah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum kita tutup mata kuliah pada siang hari ini, mohon ketua kelas dipimpin berdoa. Demikian mata pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pelajaran ini Ibu tutup. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin. Jika ada salah kata dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.